Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas mata kuliah Hukum Acara Pidana bersama saya Coki Rizda Ramadan selaku dosen yang mengampu mata kuliah ini dan akan memfasilitasi diskusi bersama kawan-kawan selama 1 semester ke depan. Nah, mata kuliah ini di kelas yang pertama ini saya menjelaskan beberapa hal logistik dan informasi mengenai mata kuliah Hukum Acara Pidana sebelum nanti saya akan membahas materi mengenai pengantar Hukum Acara Pidana. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terkait capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ya, kami berharap bahwa setelah kawan-kawan mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, kalian mampu menganalisis prosedur penanganan perkara pidana berdasarkan sistem peradilan pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, baik itu yang diatur oleh Undang-Undang 8 tahun 81 maupun hukum acara pidana lain yang diatur di undang-undang khusus lainnya. Tidak hanya itu, ada juga peraturan lain di bawah undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Nanti selambari proses pembahasan beberapa topik di hukum acara pidana tentu akan saya rujuk peraturan perundang-undangan yang saya maksud. Misalnya salah satunya adalah peraturan Mahkamah Agung. Nah, dalam mata kuliah ini ada beberapa metode pembelajaran yang kami lakukan, yang saya lakukan. Yang pertama, problem-based learning, cooperative learning, dan collaborative learning. Jadi, tidak hanya sekedar saya memberikan perkuliahan, lecturing seperti ini, tapi juga akan ada beberapa kasus, ada beberapa skenario gitu ya, yang kami berikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk kemudian menganalisis dan mendiskusikannya secara bersama-sama mengenai pemahaman terhadap proses peradilan pidana. Jadi ada kasus, kawan-kawan biasanya akan dianalisis apakah dalam proses peradilan pidana yang dilakukan di kasus tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari, sudah sesuai dengan hukum yang mengatur mengenai hukum acara pidana atau tidak. Nah, lalu kemudian mengenai komponen penilaian. Ada beberapa cara yang kami lakukan untuk mengevaluasi pemahaman rekan-rekan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama ada makalah presentasi, ya. Kami akan menggunakan saya akan menggunakan instrumen borang penilaian. Itu akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan bobot evaluasi 25%. Lalu kemudian ada kuis, ya, berupa pertanyaan pilihan ganda dan akan dilakukan sebanyak 4 kali dengan total evaluasi 20%, yang mana artinya setiap kuis ini berbobot 5% dari total keseluruhan gitu ya. Dan yang kemudian akan ada UTS dan juga kemudian UAS yang masing-masing frekuensinya 1 kali. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai pengantar dan norma yang ada di kelas hukum acara pidana. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa definisi terkait hukum acara pidana, lalu kemudian kedudukan hukum acara pidana di dalam sistem hukum di Indonesia, dan yang terakhir proses atau prosedur hukum acara pidana. Nah, pertama saya tentu akan bertanya kepada kawan-kawan apa itu hukum acara pidana dan bagaimana kedudukan hukum acara pidana. Ada yang mau menjawab? Ya, atau boleh di chat dan disampaikan nanti di sesi diskusi. Nah, pada pada pertemuan pertama ini terkait pengantar, penjelasan hukum acara pidana dan asas-asas hukum acara pidana, ada sub capaian pembelajaran yang kami harapkan kalian para mahasiswa bisa mendapatkan atau memperolehnya. Yang pertama, kami mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas umum yang berlaku di hukum acara pidana. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan sistem peradilan pidana yang berlaku secara umum di dunia internasional, sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa membandingkan ya antara hukum acara pidana di Indonesia dengan hukum acara pidana di beberapa negara. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum dan sistem peradilan pidana yang dianut oleh negara Indonesia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hukum pidana, hukum acara pidana, dan ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia. Nah, ini norma kelas ya, hanya ada 1 orang yang berbicara dan jangan berbicara pada saat yang bersamaan karena akan mengganggu. Silakan ya, karena ini mata kuliahnya secara online, kalau ada yang mau makan dan minum di kelas selama tidak beranjak di depan laptop sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan utuh.
Saya harapkan juga semua yang hadir telah membaca dan mempelajari materi sehingga siap ketika berdiskusi dan bertanya. Jadi sebelum perkuliahan saya akan biasanya memberikan video untuk kalian tonton, pelajari materi, kemudian pemberitaan atau jurnal-jurnal untuk dibaca. Lalu kemudian yang selanjutnya respect sama jawaban komentar statement orang, ya, jangan merendahkan, jangan menyerang secara personal. Lalu kemudian berempati sama kondisi dan latar belakang setiap orang, dan ada toleransi keterlambatan. Nah, ini salah satu cuplikan di series yang saya suka tonton gitu ya, Game of Thrones. Pada zaman dulu kita saksikan bahwa untuk menentukan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, dilakukan combat, pertarungan gitu ya. Nah, tapi kemudian pertarungan ini menjadi menghasilkan sesuatu proses peradilan pidana yang tidak adil dan tidak berhasil menemukan kebenaran material. Apa yang dimaksud? Ya, ketika orang yang bertarung itu memiliki kekuatan atau badan yang lebih besar gitu ya, maka kemudian kecenderungan orang ini untuk menang sangat sangat besar. Padahal bisa saja orang ini benar-benar melakukan tindak pidana dan perlu dihukum dan perlu diproses di proses peradilan pidana tersebut. Nah, kenapa kita perlu belajar hukum acara pidana? Ya, salah satunya adalah karena ini bisa saja menyangkut dan bisa saja kita terjerat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ketika kita mengalami kehilangan laptop, kehilangan dompet, menghadapi kehilangan motor gitu ya, tentu kita akan melapor ke polisi, kepada penyidik, agar kemudian penyidik menggunakan kewenangannya untuk menemukan tersangkanya, ya, untuk menemukan pelakunya. Atau bisa saja kemudian kita yang dilaporkan oleh pihak korban melakukan tindak pidana, sehingga kita perlu tahu hak-hak kita sampai sejauh mana. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, secara konseptual, bahwa kita sebagai warga negara memberikan kewenangan kepada negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karenanya kemudian negara memiliki organ yang namanya penyidik, kepolisian, jaksa, dan pengadilan, dan kita harapkan dalam menjalankan tugasnya mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Makanya hukum acara pidana itu mengatur batasan-batasan agar pejabat-pejabat negara di penegakan hukum tadi bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, dan pada akhirnya bisa menciptakan keamanan dan ketertiban, bukan malah kemudian merugikan warga negara. Nah, selanjutnya, apa sih definisi dan kedudukan hukum acara pidana? Ada beberapa definisi ya. Yang pertama, KUHP sebenarnya tidak memberikan definisi ya. Jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di hukum kita tidak mengatur apa itu mengenai hukum acara pidana, tapi yang diatur, yang dijelaskan, yang didefinisikan adalah fungsi-fungsi atau proses-proses tersebut. Mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pra-peradilan, putusan, pengadilan upaya hukum, dan seterusnya. Ada beberapa ahli hukum yang memberikan pandangan definisi ya, seperti Wiryono Projodikoro misalnya ya, yang menyatakan bahwa hukum acara pidana merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana aparat hukum dalam sistem peradilan pidana bertindak yang tadi saya katakan untuk menegakkan hukum. Hukum acara pidana itu dilaksanakan paling tidak ada 3 tujuannya, yaitu untuk menegakkan keadilan, untuk memberantas kejahatan, dan sekaligus mencegah kejahatan itu terjadi ya. Jadi hukum acara pidana harus berorientasi ke sisteman, suatu sistem yang menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan itu sendiri. Nah, dalam sejarahnya gitu, kita pernah dijajah oleh Belanda, dan pada masa penjajahan Belanda tersebut hukum acara pidana yang berlaku adalah IR dan HIR. Jadi pada waktu itu kita masih menggunakan peraturan kolonial Belanda. Saat Jepang masuk menjajah Indonesia, tidak banyak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum gitu ya. Baru kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, HIR diganti menjadi RIB, dan ada mulai pembahasan rancangan KUHP dimulai dari tahun 1965 pada waktu awal-awal pemerintahan Soeharto berkuasa gitu ya. Dan barulah kemudian pada akhir 70 dan kemudian disahkan pada tahun 81 awal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku. Ya. Jadi dari tahun 81 hingga sekarang yang kita gunakan adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang patut diperhatikan adalah saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru. Jadi bisa saja tahun depan atau beberapa tahun yang mendatang kita sudah tidak merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disahkan tahun 1981. Meski demikian, ada beberapa hal yang saya baca masih sama dan beberapa konseptual itu juga sebenarnya hanya pengembangan. Jadi paling tidak ketika kita mempelajari hal ini, kita dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 81, paling tidak kita sudah memiliki fondasi awal pemahaman mengenai prosedur hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Nah, apa sih tujuan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Ya, yang pertama untuk perlindungan atas harkat dan martabat manusia, dalam hal ini tersangka dan juga terdakwa. Lalu kemudian perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, ya, agar si lembaga pemerintah eksekutif ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, yang ketiga, untuk mengkodifikasi, untuk menggabungkan hukum acara pidana yang sebelumnya tercecer ada di berbagai macam peraturan. Lalu kemudian yang keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang kelima, untuk mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, ini beberapa asas-asas penting dalam hukum acara pidana yang patut dipahami. Yang pertama ada namanya asas legalitas dalam upaya paksa, yang artinya bahwa ketika penegak hukum ingin menjalankan tugasnya, itu harus diatur secara tertulis di undang-undang. Apabila penegak hukum melakukan sesuatu yang tidak diatur, yang tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka dia melanggar asas legalitas. Yang kedua ada namanya asas legal assistance, di mana tersangka dan terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan negara wajib memberikannya apabila terdakwa diancam hukuman yang berat atau terdakwa merupakan warga miskin. Yang ketiga, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, ya, agar hakim bisa memeriksa secara langsung bukti-buktinya, keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Tidak hanya memeriksa dokumen, tapi juga bisa mendouble check, cross check, menanyakan kembali kepada saksi dan terdakwa. Yang keempat, asas praduga tidak bersalah, yang artinya sebelum ada putusan hakim yang diambil pasca mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan, maka seseorang itu harus dianggap tidak bersalah. Yang kelima, asas remedy and rehabilitation, yaitu pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut. Karena lagi-lagi penegak hukum manusia bisa saja salah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apabila dia salah dalam melaksanakan tugasnya, maka negara perlu memberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Yang keenam, asas fair, impartial, impersonal, dan objektif, ya, peradilan yang cepat, singkat, biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Yang ketujuh, asas keterbukaan, sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum untuk menjaga akuntabilitas. Asas pengawasan, bahwa di KUHP ada yang namanya pengawasan horizontal, ketika penyidik mengerjakan tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka kemudian ada jaksa yang mengawasi ketika jaksa menyiapkan tuntutannya, lalu kemudian ada hakim yang kemudian mengawasinya. Kemudian yang ke-9, asas equality before the law, atau asas persamaan di muka hukum, bahwa semua orang apapun gelarnya, jabatannya, pendidikannya, kondisi ekonominya, ia sama di depan hukum, tidak ada treatment yang berbeda. Asas presentasi, terdakwa harus hadir di persidangan dan diberikan kesempatan untuk membela diri. Yang 11, asas oportunitas yang diberikan kepada kepada jaksa, ya, untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk dimaju, dituntut, atau kemudian dikesampingkan dan dihentikan. Nah, ini secara singkat, ya, perbedaan atau perbandingan antara hukum pidana material yang di sebelah kiri yang warna biru dan hukum acara pidana yang warna merah, gitu ya. Jadi hukum pidana itu mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban dari individu, ya. Jadi ini menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana, apa sih perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan itu apa hukumannya. Sedangkan hukum acara pidana adalah mengatur hak individual orang-orang yang dituduh bersalah tadi dalam proses peradilan pidana, dan juga mengatur tugas, kewenangan, dan juga pembatasan kewenangan dari aparat penegak hukum yang menjalankan tugas peradilan pidana tersebut. Sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Baik, kalau belum ada,
Kita lanjut ya, ini sedikit perbandingan antara sistem hukum common law yang biasanya ada di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan juga sistem civil law, terutama di negara Eropa kontinental daratan seperti Jerman, Belanda, dan juga yang kemudian diimpor gitu ya ke Indonesia. Nah, secara sistem hukum kira-kira ini secara umum perbandingannya gitu ya. Terkait peradilan pidana di sistem common law itu sistemnya adversarial, jadi dia bertarung antara terdakwa, penasihat hukumnya, dan juga jaksa penuntut umum. Sedangkan di civil law sifatnya inquisitorial, di mana hakim dan jaksa itu bertujuan untuk bertugas sama-sama, bertujuan untuk mencari kebenaran material. Di sistem hukum common law adversarial, maka hakim sebagai wasit saja, dia memfasilitasi perdebatan, pengajuan bukti-bukti yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukum sebagai pihak yang bertarung gitu ya di persidangan. Sedangkan dalam sistem civil law, hakim sebagai ahli dan aktif melakukan investigasi dan melakukan interpretasi dan penerapan hukum. Oke. Nah, di sistem hukum common law itu juga dikenal yang namanya asas preseden, artinya putusan terdahulu dipakai oleh pengadilan-pengadilan selanjutnya, sedangkan di sistem civil law penerapan hukumnya asas preseden itu tidak mengikat. Nah, di dalam sistem peradilan pidana yang tadi saya katakan ya, adversarial seringkali digunakan di negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, sedangkan inquisitorial di negara-negara Eropa kontinental seperti Jerman dan Prancis. Di sistem adversarial ada namanya plea bargain, di mana terdakwa itu bisa bernegosiasi dengan jaksa mengenai tuntutan dan hukumannya, sedangkan di sistem inquisitorial tidak ada. Dan kemudian di sistem adversarial, penjatuhan hukuman tidak hanya oleh hakim tapi juga dilakukan oleh juri, sedangkan di sistem inquisitorial tidak. Juri ini adalah rakyat pada umumnya gitu ya, di wilayah tempat di mana tindak pidana itu dilakukan. Nah, ini beberapa ketentuan hukum acara pidana yang tadi saya katakan ya. Utamanya tentu kita akan merujuk Undang-Undang 8 tahun 81 mengenai hukum acara pidana, tapi kemudian ada beberapa undang-undang sektoral atau undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pengadilan Tipikor, dan juga ada peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, terutama peraturan pemerintah, ada peraturan Mahkamah Agung, peraturan Jaksa Agung, dan seterusnya. Nah, ini secara umum alur pemeriksaan perkara pidana ya. Yang pertama ada kejadian hukum ya. Jadi kemudian ketika misalnya ada seseorang mati di dalam kelas, ya itu kemudian itu namanya kejadian hukum ya. Seseorang mati, hilang nyawa. Nah, terkait matinya seseorang tersebut, lalu kemudian dilakukanlah penyelidikan oleh pihak penyelidik kepolisian untuk menentukan apakah matinya orang ini karena tindak pidana atau karena natural cause gitu ya, karena alasan-alasan natural ya. Ketika diperiksa dihadirkan misalnya dokter untuk membantu pengidentifikasi, ternyata korban ini mati karena natural cause, karena sakit serangan jantung, maka penyelidikan dihentikan, tidak dilanjutkan karena bukan tindak pidana. Nah, ketika penyelidikan menemukan ada luka darah, ada luka bacok dan lain sebagainya, maka penyelidikan menyimpulkan bahwa ini ada kemungkinan tindak pidana, ini ada dugaan tindak pidana. Nah, apabila ada dugaan tindak pidana, maka penyelidikan naik prosesnya menjadi penyidikan. Nah, pada tahap penyidikan, penyidik kepolisian memiliki kewenangan upaya paksa untuk menangkap, menahan, memanggil saksi, menyita barang bukti ya, yang mana tujuannya nanti untuk membuat terang benderang suatu perkara, untuk menemukan tersangkanya dan untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Nah, setelah dilakukan proses penyidikan ya, lalu kemudian berkas akan dikirimkan kepada jaksa agar jaksa kemudian menyiapkan melakukan pra penuntutan dan penuntutan. Kemudian dokumen penuntutan itu akan dibacakan dakwaan itu akan dibacakan di persidangan di depan hakim, lalu kemudian saksi-saksi akan diperiksa kembali, barang bukti, alat bukti yang lain juga diperiksa kembali. Setelah pemeriksaan persidangan, nanti hakim akan membuat putusan. Kalau misalnya para pihak tidak terima, ada kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Apabila sudah ada upaya hukum ataupun tidak ada upaya hukum, lalu kemudian putusan dianggap sudah berkekuatan hukum tetap,
dan bisa dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Dan kemudian dalam pelaksanaan eksekusi ada pengawasan. Nah, kira-kira ini garis besar materi-materi yang akan disampaikan pada perkuliahan selanjutnya, ya, mulai dari penyidikan, pra penuntutan, ada pra peradilan, pemeriksaan persidangan, putusan, upaya hukum, dan eksekusi. Nah, terkait proses persidangan, ya, di tahap persidangan itu pun ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama, jaksa akan membacakan surat dakwaan, nanti akan ada kesempatan bagi terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi. Kemudian ada tanggapan eksepsi dari jasa, lalu kemudian hakim akan menentukan, ya, putusan sela apakah eksepsinya diterima atau tidak. Lalu jika tidak diterima, proses maju langsung ke pembuktian, ya, di mana jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi, alat bukti seperti surat, dan lain sebagainya. Lalu setelah pembuktian akan ada tuntutan hukum oleh jaksa, nanti kemudian terdakwa dan penasihat hukumnya membaca pembelaan, dan kemudian nanti akan terakhir putusan. Itu saja materi kuliah pertama kita terkait pengantar hukum acara pidana. Apabila ada komentar atau pertanyaan bisa disampaikan. Jika tidak, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita akan membahas mengenai penyelidikan, jadi jangan lupa membaca terlebih dahulu materi dengan penyelidikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.